Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke tutorial pengelolaan member area relawan Rising Internasional. Kali ini kita akan membahas tentang warehouse. Bagaimana warehouse melakukan pembelian ke warehouse yang lebih tinggi, dan bagaimana warehouse kemudian melakukan penjualan ke relawan atau warehouse yang lebih rendah. Kali ini kita akan membahas tentang pembelian terlebih dahulu, ya. Silahkan Bapak Ibu masuk ke halaman member area. Dari sana kita klik menu, kemudian masuk ke menu warehouse. Kita terlebih dahulu masuk ke point mutation dulu, ya. Point mutation. Point mutation adalah daftar mutasi dari point warehouse, ya, dari point warehouse. Setiap transaksi warehouse, baik itu pembelian maupun penjualan, maka akan berdampak pada saldo point warehouse, ya. Ketika beli maka saldo poinnya akan bertambah, ketika jual maka saldo point warehouse akan berkurang, ya. Di sini informasi berapa saldo point warehouse-nya, saldo point, ya. Di sini juga terlihat kita mutasinya terlihat, misalnya ini dari 35 kemudian keluar 70 sehingga ini di bawah 105, ya, 105 kemudian keluar 70 sehingga sisa 35 keluar 10 sisa 25, ya. Sehingga terakhir adalah saldonya adalah 25.000. Ini informasinya real time juga, ya, Bapak Ibu sekalian. Jika ada transaksi langsung saldonya akan masuk ketika sudah dieksekusi, ya. Oke, kita mulai. Tahap awal adalah pembelian, ya. Pembelian produk. Di warehouse bisa beli produk ke warehouse yang lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah dengan mengklik menu, kemudian masuk menu warehouse, ya. Masuk menu warehouse, kemudian di sini ada menu new by transaction, ya. New by transaction. Nah, di sini kita bisa melihat daftar produk yang kita pilih, ya. Daftar produk yang kita pilih ini, misalnya kita nggak jadi memilih ini, kita hapus saja dengan mengklik tombol atau menu delete di sebelah kanannya, ya. Kalau memilih cara memasukkan produk ke dalam daftar atau keranjang belanja, kita cukup lihat di sini yang kotak-kotak berwarna biru, ada beberapa produk. Kita isi jumlahnya dulu, yang mau kita beli berapa, ya. Misalnya tilawah 2 buah, setelah itu kita klik add, ya. Cara lain adalah kita mengklik tombol add berkali-kali, maka secara otomatis nilai yang ada di dalam box biru ini akan ditambahkan ke dalam nilai yang ada di keranjang belanja, ya. Kuantitinya akan bertambah yang ada di keranjang belanja ini. Misalnya kita klik sekali lagi yang tilawah ini, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, sekarang kuantitinya akan menjadi 3,
ya, karena tadi 2, kemudian kita tambah 1 lagi menjadi 3. Kalau kita tidak jadi membeli produk ini, tilawah ini, maka kita bisa menghapus daftar produk ini dari keranjang belanja ya, sehingga nanti keranjang belanjanya kosong. Oke, kita akan coba beli sabun reguler ya, yang harganya 10.000. Oke, kita tambahkan, kita beli satu saja, misalnya ini hanya untuk uji coba saja. Oke, sudah masuk ke dalam keranjang belanja kita. Kemudian setelah keranjang belanja ada isinya, maka di bawah keranjang belanja otomatis akan keluar tombol proses ya Bapak Ibu sekalian ya. Secara otomatis akan keluar tombol proses. Maka untuk memproses pembelian, langsung kita tekan saja tombol proses ini. Nah, oke. Maka di sini ini ada keranjang belanja masih ada, tapi yang bawah berubah tampilannya Bapak Ibu sekalian, yaitu box proses. Di sini harus diisi adalah WH Supplier ID, yaitu ID relawan yang bersatu sebagai WH yang ingin kita beli produknya. Contohnya adalah ID 578 ya. Ini ID-nya Pak Sri Subeno di Semarang. Kemudian kita isi password kita ya, password kita seperti waktu kita login tadi. Kemudian kita cek untuk memastikan bahwa ID-nya betul memang ID-nya Pak Sri Subeno. Oke, kita cek apakah betul Pak Sri Subeno. Oke. Nah, sebelum kita klik proses lagi, melanjutkan, akan saya jelaskan dulu bahwa dalam transaksi buy ini, transaksi pembelian, maka yang terjadi adalah e-wallet pembeli, e-wallet kita yang melakukan transaksi akan secara otomatis dipotong ya, sebesar nilai total price yang ada di sini nih. Misalnya ini 10.000 ya, maka akan terpotong seperti itu. Kemudian nilai saldo warehouse point kita kemudian akan bertambah ya, senilai total poin warehouse yang ada di keranjang belanja. Kemudian di bagian pihak warehouse, maka e-wallet mereka akan bertambah senilai yang kita beli ya, akan bertambah. Kalau kita e-wallet kita berkurang, maka e-wallet mereka bertambah. Kemudian ketika poin kita bertambah, maka poin saldo poin warehouse mereka akan berkurang secara otomatis. Nah, nanti tinggal koordinasi proses pengiriman barang seperti itu. Bagaimanapun sebelum membeli sebaiknya silahkan koordinasi dulu dengan warehouse yang bersangkutan tentang ketersediaan barangnya, Bapak Ibu sekalian ya, tentang ketersediaan barangnya. Oke, mengapa kita perlu berkoordinasi tentang ketersediaan barang? Karena yang ada di sistem kita untuk warehouse, khusus untuk warehouse adalah yang disimpan adalah saldo poin saldo warehouse-nya, bukan produknya ya. Ini untuk memudahkan proses transaksi warehouse.
Nah, setelah kita selesai masukkan data semua, sudah kita cek, kita lanjutkan, kemudian tombol proses yang ada di sebelah kanan bawah warna biru ini kita klik, Bapak Ibu sekalian. Nah, new buy transaction success. Maka kita lihat saldo e-wallet kita berkurang. Tadi 558 sekarang menjadi 548, berkurang 10.000 ya. Berkurang 10.000. Kemudian kita bisa melihat mutasinya ya. Setelah membeli, kita lihat di sini. Mutasinya akan terlihat di situ. Nah, kita lihat di sini mutasi poinnya. Maka di sini ada poin masuk senilai Rp1.000. Ini poin saldo warehouse-nya. Ya. Kemudian saldonya bertambah jadi 25, tadi menjadi 26 Bapak Ibu sekalian. Ya, ini di mutasi poin warehouse-nya. Kemudian kita cek ke e-wallet kita. Ya. Apa yang terjadi dengan e-wallet? Kita lihat mutasi e-walletnya. Ya. Maka di e-wallet akan ada transaksi keluar ya, 10.000. Deskripsinya beli sabun reguler VCO ya. Kemudian keluar ini dikirim ke Sri Subeno ya, dikirim ke Sri Subeno. Kita transaksi tipenya menjadi buy ya, ini untuk membedakan dengan transaksi e-wallet biasa. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah warehouse by transaction list ya, warehouse by transaction list. Nah, ini di sini kita datanya yang terakhir ini yang ID-nya 1941 ya Bapak Ibu sekalian. ID transaksinya sellernya adalah Sri Subeno. Kemudian deskripsi sabun reguler VCO 1 gram 1 buah. Kemudian total price 10.000, total poin 1.000, total cashback 1.000. Ini total cashback ini nanti akan bermanfaat ketika ada relawan biasa membeli, maka mereka akan dapat cashback secara otomatis ke e-wallet mereka. Jadi untuk cashback ini untuk bagi warehouse belum dapat ya. Warehouse dapat keuntungan dari penjualan produk, diskon untuk khusus warehouse sendiri ada ya. Nah, ini ada fitur untuk delete atau pembatalan ya. Delete untuk membatalkan transaksi ya. Ketika kita delete, kita coba delete dulu ya. Oke. Ini proses tombol delete ini muncul ketika tidak lebih dari 1 hari ya Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih dari 1 hari. Misalnya contohnya adalah misalnya tujuannya salah dan sebagainya gitu. Maka tadi setelah kita tombol delete kita klik, ada resume seperti ini, ringkasan seperti ini, kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus transaksi ini. Jika yakin, maka tekan tombol hapus yang ada di kanan bawah. Jika tidak, maka tekan tombol batal ya. Kita akan mencoba mendelete, kita hapus saja, tekan tombol hapus. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, transaksi tadi yang sudah ada ini tidak disimpan dari database kita, tetapi statusnya di delete ya. Statusnya di delete dan ada keterangan delete-nya ini di ID-nya, di trans ID-nya. Kemudian teksnya dicoret ya.
menunjukkan bahwa ini sudah tidak dipakai lagi. Waktu pendeletan ini apa yang terjadi di e-wallet kita dan di point mutation kita. Kita lihat di point mutationnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau tadi kita beli ada masuk 1000 poin, maka di sini akan masuk tetapi nilainya minus, nilainya sama 1000. Jadi 1000 dikurangi 1000 menjadi 0, sehingga saldo e-walletnya saldo poin warehouse-nya kembali menjadi dari 25 26 kembali 25 lagi ya. Kita lihat di sini warehouse saldo